Ada masa dalam sejarah di mana pedang tak berbicara, di mana kemenangan tak ditandai dengan darah, melainkan dengan cahaya yang perlahan menyusup ke relung hati. Di timur jauh, tempat matahari terbit lebih awal dan rempah-rempah menguar dari tanah yang basah oleh hujan tropis, di sanalah Islam menapakkan jejaknya, bukan sebagai penakluk, bukan sebagai penguasa baru, tetapi sebagai tamu yang membawa terang. Indonesia, negeri seribu pulau, negeri yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200 juta muslim, tidak pernah menjadi medan perang bagi Islam. Tidak ada sejarah pembebasan militer, tidak ada kampanye bersenjata yang membentang dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Islam datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak menjatuhkan musuh, tapi mengangkat sahabat. Ia tidak menaklukkan kota, tapi menawan hati. Para pengusungnya bukanlah jenderal, bukan pula komandan perang. Mereka adalah saudagar, orang-orang yang membawa barang dagangan di satu sisi dan kejujuran di sisi lainnya. Di balik dagangan mereka terselip satu anugerah terbesar, kalimat syahadat yang dipelajari melalui akhlak, bukan dipaksakan dengan ketakutan. Dan begitulah Islam tumbuh di Nusantara seperti benih yang ditanam dengan kasih. Ia tidak menyingkirkan adat, tetapi menyempurnakannya. Ia tidak memutus akar tradisi, tapi menyiramnya dengan nilai-nilai langit. Di negeri ini, Islam bukan singa yang mengaum dari singgasana, melainkan embun yang turun pelan di pagi hari, menyegarkan jiwa, menyentuh tanpa menyakitkan. Ini adalah kisah yang berbeda. Kisah tentang Islam yang tidak masuk lewat pintu kekuasaan, tetapi lewat pintu rumah, lewat meja makan, lewat pelabuhan kecil, dan pelajaran pertama tentang kebaikan. Islam di tanah Melayu adalah bukti bahwa kebenaran bila disampaikan dengan kasih akan menemukan jalannya sendiri ke dalam jiwa yang jujur. Di antara tahta dan mahkota terselip sunyi yang tak bisa ditutupi oleh emas. Dan dalam sunyi itulah hati para raja mulai mendengar ayat-ayat yang tak tertulis di kitab istana. Di zaman ketika para raja memerintah dengan garis darah dan titah langit, datanglah agama yang tak menawarkan kekuasaan, tapi menawarkan keikhlasan. Salah satu kisah paling menggetarkan datang dari tanah Jawa. Seorang putri bangsawan muslimah dalam sunyi kerajaannya bertemu dengan seorang raja dan meletakkan satu syarat yang akan mengguncang masa depan negeri ini. Masuk Islamlah, maka aku akan menjadi milikmu. Dan demi cinta atau mungkin demi cahaya yang ia belum mengerti, sang raja bersyahadat. Pernikahan itu yang tampak kecil dalam catatan sejarah
adalah awal dari lembaran besar. Sebuah kerajaan berubah, dan di belakangnya rakyat mulai mengikuti. Raja tak lagi hanya pemimpin duniawi, ia menjadi penjaga agama. Singgasana tak lagi hanya tentang kebesaran, tapi juga tentang pengabdian. Dan beginilah Islam menapaki anak tangga kekuasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keyakinan. Dari kerajaan kecil seperti Perlak dan Samudra Pasai hingga Demak yang tegak dengan panji Islam, para raja yang awalnya asing dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kini menyebutnya dalam khutbah Jumat, bukan karena paksaan, tapi karena mereka telah menyaksikan kebenaran itu bekerja dalam perdagangan yang jujur, dalam akhlak yang tak terbantahkan, dalam cinta yang tak bisa dijelaskan dengan politik. Dan dari tangan para raja ini, Islam mendapat sayapnya. Ia tidak hanya menjadi agama pribadi, tapi menjadi dasar kebijakan, menjadi arah kebudayaan, dan menjadi alasan mengapa malam-malam di istana mulai dibuka dengan zikir. Di istana-istana itu, Islam tidak memahkotai kekuasaan, tapi mengajari para pemegang kekuasaan untuk memahkotai diri dengan keimanan. Inilah awal konversi, bukan hanya seorang raja, tapi sebuah zaman. Tak semua pahlawan berdiri di medan perang. Ada yang berlutut dalam doa, melangkah dalam senyap, dan menorehkan sejarah dengan tinta kesabaran. Di balik riuhnya pasar dan megahnya istana, terdapat jejak yang lebih sunyi, namun lebih dalam. Jejak para ulama. Mereka bukan bangsawan, bukan pula saudagar kaya. Mereka hanyalah orang-orang yang membawa Al-Quran di dada dan semangat dakwah di setiap langkah. Di tanah Aceh, tempat embun pagi masih bening dan doa subuh menggema dari gunung ke gunung, datanglah seorang lelaki dari tanah Arab. Namanya Abdullah Al-Arif. Tak banyak yang mengenalnya kini, tapi jejaknya mengakar sampai hari ini. Ia tidak membawa senjata, hanya membawa pesan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup. Bersama muridnya Burhanuddin, ia tak hanya berdakwah di kota-kota pelabuhan, tapi menyusup ke pedalaman, ke tempat yang bahkan peta pun tak tahu letaknya. Mereka menanam akidah di tanah yang lembab oleh kepercayaan lama, bukan dengan paksaan tetapi dengan keteladanan. Dari satu perkampungan ke perkampungan lain, dakwah menjadi jaringan. Ulama-ulama lokal mulai tumbuh, langgar didirikan, mushaf ditulis ulang, dan perlahan sistem dakwah mulai disusun. Ini bukan lagi kerja seorang, ini kerja jamaah, kerja generasi. Bahkan Tanah Suci pun turut mengirim wakilnya. Dari Makkah datanglah Syekh Ismail, membawa mandat dari Syarif Hijaz, bukan untuk memperluas kekuasaan, tapi untuk memperluas cahaya. Salah satu raja setelah memeluk Islam dari tangan para ulama ini, mengubah namanya menjadi Al-Malik As-Salih. Dan dari rahim istana itu, lahirlah generasi raja-raja muslim yang bukan hanya memimpin dengan pedang, tapi juga dengan mushaf. Dakwah kini tak hanya di surau, ia hidup di pasar, ia berbisik di istana, ia mengalir di sawah dan sungai. Dan tak lama, dakwah pun tak lagi bergantung pada para pendatang. Anak-anak negeri ini yang dulu belajar di bawah pohon dan dengan papan tulis dari kayu, menjadi dai di negerinya sendiri. Inilah keindahan Islam di tanah ini. Ia tidak dibawa oleh bala tentara, tapi oleh para guru, para sahabat sepi, para pembangun peradaban yang tak dikenal dunia, tapi dikenal oleh para malaikat. Dan sampai hari ini, namamu mungkin tak tercatat di buku sejarah, wahai ulama pengembara, tapi Allah tahu setiap tapak kakimu dan setiap air matamu yang jatuh saat malam sunyi, demi umat yang belum mengenal Tuhannya. Di antara denting gamelan dan ayat yang dilantunkan, ada satu titik temu yang tidak membenturkan,
tapi menyatukan. Disitulah Islam menyentuh budaya dengan kelembutan seorang ibu menyentuh wajah anaknya. Ketika Islam datang ke tanah ini, ia tidak datang sebagai penghapus sejarah. Ia datang sebagai cermin yang memperlihatkan jati diri, lalu memurnikannya. Tak ada benturan, tak ada penghapusan. Apa yang sudah mengakar tidak dicabut, melainkan disiram, dibersihkan, dan diarahkan kepada Yang Esa. Inilah keajaiban Islam di bumi Melayu. Ia tidak memadamkan cahaya yang telah ada. Ia hanya mengalihkan arahnya ke langit. Wayang tak dibakar, tapi diislamkan. Syair-syair tak dilarang, tapi dipenuhi makna dari surah dan hadis. Bahkan tari-tari pun yang dahulu untuk memuja dewa berubah menjadi persembahan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Islam tidak datang untuk menghapus warna. Ia datang untuk menyusun ulang pelangi. Di tanah ini, agama dan budaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka bergandengan, bersalaman, saling menunduk satu sama lain. Bukan untuk mengalah, tetapi untuk menyatu. Karena Islam bukan hanya agama suci. Ia juga seni menyentuh jiwa manusia dengan apa yang telah mereka miliki sejak lama. Cahaya tidak mengenal batas. Jika ia benar, ia akan bergerak. Jika ia terang, ia akan menular. Dan begitulah Islam. Ia tak menetap di satu pantai. Ia mengarungi lautan. Dari Sumatera, tempat embun dakwah pertama menetes, cahaya itu mulai mencari jalannya sendiri. Ia menyeberangi selat, meniti angin, menumpang ombak, dan akhirnya tiba di tanah-tanah baru yang sedang menanti jawaban dari langit. Kesultanan-kesultanan Melayu yang baru tumbuh seperti anak pohon di musim hujan, menjadi pelabuhan baru bagi dakwah. Dan dari pelabuhan-pelabuhan itu, para ulama dan saudagar kembali berangkat, bukan hanya untuk berdagang, tetapi untuk menyebarkan yang mereka imani. Mereka bukan hanya pelintas samudera, mereka adalah pembawa nur. Ke Mindanao mereka pergi, dan di sana mereka disambut bukan dengan pedang, tapi dengan rasa ingin tahu. Ke Patani di selatan Siam mereka tiba, dan di sana doa mulai menggantikan mantra. Ke Kamboja dan Champa mereka menjejak, dan di sana masjid pertama berdiri di antara kuil-kuil tua, bukan untuk menantang, tapi untuk menjadi pilihan. Islam menyebar bukan karena dikuatkan oleh pasukan, melainkan oleh hubungan, pernikahan, perdagangan, pertemanan, dan yang terpenting oleh keteladanan. Karena ajaran yang hidup adalah ajaran yang bisa dicontoh, bukan hanya dihafal. Dan begitulah, dakwah dari Sumatera menjadi tali yang menjalin Asia Tenggara, bukan sebagai penguasa baru, tapi sebagai sahabat baru. Dari satu titik di bumi, Islam menjalar bukan seperti badai yang melanda, tapi seperti angin yang menyejukkan. Ia tidak mengetuk pintu kerajaan, tapi hati rakyatnya. Dan sampai hari ini, meski negara telah berganti, bendera telah berubah, namun satu hal yang tetap tinggal, jejak Islam yang damai, yang ditinggalkan oleh mereka yang pergi dengan niat suci. Tahun 1292, Marco Polo menginjakkan kaki di pesisir utara Sumatera. Ia menulis dalam catatannya bahwa kerajaan kecil di timur Aceh sudah memeluk Islam, bukan karena ditaklukkan, melainkan karena pedagang Arab yang terus datang dan menetap. Tahun 1345, Ibnu Battuta menuliskan kesaksiannya. Rajanya cinta ilmu, bermadhab Syafi'i, pergi ke masjid berjalan kaki, rakyatnya ikut berjihad bersamanya, dan negeri ini telah menjadi bagian dari dunia Islam. Saksian dua pengelana besar itu bukan sekedar catatan. Ia adalah bukti bahwa Islam menyebar bukan dengan kecepatan senjata, tapi dengan konsistensi akhlak dan ilmu. Waktu boleh berlalu,
namun cahaya yang ditanam dengan kesabaran akan terus tumbuh. Bukan hanya dalam kitab, tapi dalam jiwa yang ingin bangkit. Islam di tanah Melayu tidak berhenti pada generasi perintis. Ia bukan dongeng yang selesai diceritakan, tapi amanah yang diwariskan. Dan mereka yang menerimanya adalah generasi pembelajar, anak-anak muda yang matanya memancar ingin tahu, yang kakinya rela melangkah jauh demi ilmu yang bisa menyambung nur para pendahulu. Mereka pergi ke negeri yang jauh, ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, bukan untuk berdagang, tapi untuk menyerap cahaya yang lebih terang. Di sana, mereka duduk bersila di antara tiang-tiang masjid tua, menyalin ilmu dari lisan guru-guru besar. Mereka tidak kaya, tapi mereka haus, dan haus ilmu adalah pertanda bahwa umat ini belum mati. Dari Mesir pulanglah nama-nama yang membawa angin baru. Syekh Zahir Jalaluddin, murid dari semangat reformasi Muhammad Abduh, datang dengan api yang lembut, yang membakar kebodohan namun tidak meninggalkan abu. Bersama para sahabatnya, ia tidak memilih mimbar, tapi memilih pena. Lahirlah media, suara kaum terdidik yang ingin umat ini membaca, berpikir, dan kembali mengenali Tuhan dengan akal yang jernih. Mereka tahu bahwa di zaman modern, dakwah tak hanya diucapkan, ia harus ditulis, disiarkan, dibaca oleh orang yang tak sempat datang ke majelis. Maron Azhar, suara dari Kairo untuk bumi Nusantara, bukan hanya berita, tapi juga fatwa, bukan hanya analisa, tapi juga ajakan untuk bangkit. Dan dari situ dakwah berubah wajah. Ia tak lagi hanya bersandar di atas mimbar kayu, tapi juga di atas mesin cetak. Ia mengudara lewat radio, menggema lewat tulisan, dan akhirnya mengakar dalam kesadaran baru. Pendidikan dan pers bukan pelengkap dakwah, mereka adalah sayapnya. Karena hanya dengan ilmu, cahaya yang dulu datang tanpa pedang akan terus bersinar, melewati zaman, melewati layar, melewati dinding yang memisahkan generasi. Dan hari ini, kitalah pewarisnya. Kitalah penyambung napas para ulama yang namanya dilupakan sejarah. Namun jejaknya ada di setiap halaman Quran yang kita baca, di setiap tanya yang kita lontarkan, di setiap jawab yang kita sebarkan. Datanglah Belanda, datanglah Portugis. Mereka membawa senjata dan kapal perang, tapi cahaya yang menyala di hati masyarakat tak mudah dipadamkan. Islam tetap menyebar, dengan haji yang pulang dari Mekah, dengan guru-guru agama yang belajar di Al-Azhar, dengan majalah dan pesantren, dan dengan semangat bahwa agama ini adalah harga diri, bukan sekedar keyakinan. Thomas Arnold, seorang orientalis Inggris, menulis, Islam terus menyebar di Indonesia dengan cara damai bahkan setelah kolonialisme, dan mereka yang dulu menolak Islam selama ratusan tahun akhirnya menerima dengan sukarela karena akhlak dan keteladanan. Ada kisah yang ditulis dengan tinta emas, ada pula yang ditulis dengan air mata dan kesabaran. Tapi kisah ini ditulis oleh langkah-langkah sunyi dan disimpan oleh langit sebagai mukjizat yang tidak berisik. Indonesia, tanah di ujung timur dunia Islam, bukan ditaklukkan oleh pasukan, bukan direbut oleh Panji, tapi disentuh oleh hati. Ia bukan dibuka oleh menaklukkan, melainkan dibukakan oleh Tuhan, melalui tangan-tangan yang sabar dan mulut-mulut yang lembut. Dari pelabuhan Sumatera hingga tanah Kalimantan, dari pesisir Patani hingga pegunungan Mindanao, Islam tumbuh, tidak seperti kilat yang menyambar, tapi seperti embun yang perlahan menghapus debu kejahilan dan menyuburkan pohon kehidupan. Inilah keajaiban Islam di tanah damai. Ia datang tidak untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Ia tidak mengangkat pedang, tapi mengangkat akhlak. Siapa sangka dari tanah-tanah yang dahulu menyembah matahari dan roh nenek moyang akan lahir generasi yang sujud di pagi hari,
menghafal ayat-ayat langit di sore yang sejuk, dan menyalakan kembali pelita peradaban yang hampir padam. Dan kini, warisan itu hidup di tangan kita. Kita bukan lagi sekedar penerus, tapi penjaga keindahan Islam yang telah datang dengan damai, dan harus terus dijaga dengan cinta. Karena jika Islam dulu tumbuh tanpa kekerasan, maka janganlah kita merusaknya dengan kebencian. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika musuh tunduk, tetapi ketika hati terbuka, dan sejarah telah membuktikan tanah Melayu telah membuka hatinya kepada Islam, tanpa dipaksa, tanpa disakiti, karena Islam datang sebagai tamu dan diterima sebagai keluarga.